Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hazeki Fatur Rahman dengan NPM 856859859. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum IPA di pertemuan sesi ke-7 dengan judul kelistrikan. Mari saksikan praktikum saya. Judul percobaan: muatan listrik. Tujuan percobaan: A. Menunjukkan daya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. B. Memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan: pertama, bola pingpong 2 buah. Kedua, benang secukupnya. Ketiga, benang wol. Keempat, plastik. Kelima, sisir plastik. Keenam, potongan kertas yang kecil-kecil. Landasan teori: muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Simbol Ki sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari Ki adalah Coulomb yang merupakan muatan dasar. Ki adalah sifat dasar dimiliki oleh materi, baik itu berupa proton, muatan positif, maupun elektron, muatan negatif. Muatan listrik total suatu atom atau materi ini biasanya bersifat positif jika atomnya kekurangan elektron, sementara atomnya kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Besarnya muatan tergantung dari kelebihan atau kekurangan elektron ini. Oleh karena itu, muatan materi atau atom merupakan kelipatan dari satuan dasar. Dalam atomnya netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya, membentuk muatan total dan netral atau tak bermuatan. Prosedur percobaan: pertama, gantunglah sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja atau di gantungan menggunakan benang. Gosoklah tas atau tas plastik atau plastik pada baju Anda beberapa kali. Kemudian didekatkan pada bola pingpong, amati apa yang terjadi. Kedua, gosoklah sisir pada rambut Anda beberapa kali, kemudian didekatkan pada potongan-potongan kertas yang terletak di atas meja atau di alas. Amati apa yang terjadi. Ketiga, apa yang terjadi apabila percobaan kedua dibiarkan dalam waktu yang cukup lama? Berikan penjelasan. Keempat, ikatlah kedua bola pingpong dengan benang, kemudian gantungkan ke bagian gantungan atau pinggir meja. Dekatkan kedua bola, jangan sampai bersentuhan, amati apa yang terjadi. 5. Gosoklah bola kiri dan kanan dengan kain wol, dekatkan keduanya, amati apa yang terjadi. Dan yang keenam, lengkapi tabel hasil pengamatan.
Pembahasan. Berdasarkan percobaan, plastik yang digosokkan pada baju, kemudian didekatkan pada bola pingpong yang digantungkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Kedua, sisir yang digosokkan pada rambut kemudian didekatkan pada potongan kertas akan tarik-menarik. Ketiga, dan apabila sisir dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, maka sisir tidak dapat menarik potongan-potongan kertas. Keempat, kedua bola pingpong yang digantung berdekatan tidak akan ada reaksi karena tidak mempunyai gaya listrik. Kelima, kedua bola pingpong kiri dan kanan digosokkan dengan kain wol kemudian didekatkan, maka kedua bola pingpong tersebut akan tolak-menolak karena mempunyai muatan listrik yang sama. Kesimpulan. A. Berdasarkan hasil percobaan, didapatkan kesimpulan bahwa muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda. B. Setiap benda yang memiliki muatan listrik sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan benda yang memiliki muatan beda apabila didekatkan akan tarik-menarik. Judul percobaan. Percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuan percobaan. Pertama, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan. Pertama, baterai. Kedua, kabel. Ketiga, lampu 3 buah. Keempat, apo. Kelima, dudukan baterai 3 buah. Landasan teori arus listrik. Arus listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom yang terjadi pada suatu pengantar dengan kecepatan dalam waktu tertentu. Arus listrik tersebut juga harus dapat dialirkan atau dipusatkan agar aliran listrik aman dengan kecepatan yang stabil. Dan arus listrik tersebut jika muatan listrik tersebut mengalir setiap detik, sehingga dapat kita tuliskan hubungan muatan listrik, arus listrik, dan waktu dengan rumus I sama dengan Q per T atau Q sama dengan I kali T. Arus listrik mengalir dibedakan menjadi dua. Pertama, arus bolak-balik alternating current. B. Arus arah direct current. Tegangan. Sebuah benda bermuatan positif atau kalau benda tersebut kehilangan elektron dan bermuatan negatif. Kalau benda tersebut kelebihan elektron dalam keadaan berbeda muatan, inilah muncul tegangan potensial. Prosedur percobaan. Pertama, percobaan arus listrik. Susunlah 3 buah baterai secara seri. Buatlah gambar rangkaian. Kedua, hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam kutub min. 3. Salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang lampu dipilih salah satu jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus dari kutub plus menuju kutub min. Tetapi jika belum menyala, periksalah sebabnya. Keempat, besar arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dapat menggunakan ampermeter yang dipasang secara seri. Kelima, susunlah rangkaian seperti gambar di modul. Hasil pengamatan. Pertama, bahan kawat besi. Lampu menyala. Konduktor ya. Kayu, lampu tidak menyala. Konduktor tidak. 3. Karet penghapus. Lampu tidak menyala. Konduktor tidak. Keempat, grafit dalam tanda kurung mata pensil. Lampu menyala. Konduktor tidak. Konduktor ya. 5. Kertas.
lampu tidak menyala, konduktor tidak. Keenam, tas plastik, lampu tidak menyala, konduktor tidak. Ketujuh, air keran, lampu tidak menyala, konduktor tidak. Kedelapan, air garam, lampu menyala, konduktor ya. Pembahasan. Kawat besi setelah kabel merah pada kutub plus dan kutub min dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan lempengan besi sebagai saklar dan lampu tetap menyala. Kawat besi ini termasuk benda konduktor. 2. Karet penghapus. Setelah kabel merah dan kabel hitam dirangkai dengan lampu, dihubungkan ke baterai menggunakan karet penghapus sebagai saklar dan lampu tidak menyala. Dan karet penghapus termasuk benda tidak konduktor. Ketiga, mata pensil dalam kurung grafit. Setelah kabel merah dan kabel hitam dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan mata pensil sebagai saklar dan lampu menyala, dan mata pensil termasuk benda konduktor. Kertas. Setelah kabel merah dan kabel hitam dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan kertas sebagai saklar dan lampu tidak menyala. Selanjutnya, tas plastik. Setelah kabel merah dan kabel hitam dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan plastik sebagai saklar, lampu tidak menyala. Selanjutnya, air keran. Setelah kabel merah dan kabel hitam dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan air keran sebagai saklar, maka lampu tidak menyala. Dan terakhir, air garam. Setelah kabel merah dan kabel hitam dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan air garam sebagai saklar, maka lampu tetap menyala. Dari percobaan arus listrik tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang merupakan konduktor diantaranya kawat besi, mata pensil, dan air garam. Jika benda merupakan konduktor, maka ketika kabel merah dan kabel hitam dirangkai dengan lampu dapat dihubungkan ke baterai, lampu akan menyala. Kesimpulan, berdasarkan percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua jenis bahan bisa menjadi konduktor dan dialiri arus listrik. Kedua, besar arus listrik yang mengalir sebanding dengan besar beda potensial. Ketiga, perbandingan antara tegangan dengan kuat arus merupakan suatu bilangan konstan yang disebut atas aliran listrik. Keempat, semakin besar sumber tegangan maka semakin besar arus yang dihasilkan. Kelima, perbandingan antara tegangan dengan kekuatan arus disebut hambatan listrik merupakan bilangan konstan. Keenam, hukum Ohm dapat digunakan untuk mengetahui hubungan tegangan dan kuat arus serta dapat digunakan untuk menentukan suatu hambatan beban listrik.